Sum wa ghadabun. Nabi Hud berkata, qad waqa'alaikum, sungguh ketetapan atas kalian mir rabbikum, dari Tuhan kalian, rijsun, napa? Siksa, wa ghadabun, dan kemarahan. Siksa dan kemarahannya. Sungguh ketentuan atas waktunya, ketentuan atas balasan dari apa yang kalian lakukan. Alaikum mir rabbikum, dari Tuhan kalian itu sudah ditentukan. Atujadilunani fi asma'i sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultanin. Atujadilunani, atujadilu, apakah engkau mendebatku, atujadilunani fi asma'in, dalam nama-nama sammaitumuha, yang telah engkau namai, antum wa abaukum, kalian dan orang tua kalian, ma nazzalallahu biha, apa-apa yang tidak diturunkan oleh Allah padanya, min sultanin, sultan, kekuatan, hujah, keterangannya. Fantadiru inni ma'akum minal muntazirin, maka tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu sebagai orang-orang yang saling menunggu. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan pelajaran tentang bagaimana apa yang kita bahas kemarin itu, ketika menungso niku wau membuat-buat apa yang dibuat menungso sakniki, contohnya napa? Amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dilaporkan kepada Nabi, kemudian Nabi membenarkan atau Nabi diam, tidak mendebat ataupun tidak memberikan tanda, maka itu adalah amalan-amalan apa yang pernah dicontohkan. Dan setiap amalan yang telah dicatat itu namanya al-hadis. No? Hadis. Jadi pernah jadi cerita yang diceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, tindakan, pikiran ataupun apa yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disalahkan ataupun yang dibenarkan, itu semuanya itu tercatat, itu namanya al-hadis. Maka di dalam hadis ini
ketika kita itu membicarakan Al-Qur'an, kadang-kadang orang itu ada saat ini, kalau saat ini kalau itu Al-Qur'an saya percaya, kalau hadis saya tidak percaya. Loh, lah sampean itu membahas Al-Qur'an tetapi tidak percaya hadis. Lah kok aneh sih? Seakan-akan sampean itu lebih pandai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menjadikan menungso niku terjerat dalam napa jenenge kebodohan, sehingga dengan kebodohan ini mereka ini terpaku dengan pakune napa, seakan-akan dia itu lebih dekat kepada Allah. Dan ini padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu itu ingin dicintai oleh Allah, ingin mencintai Allah, fattabi'uni, melok aku, melok Nabi Muhammad. Jadi ikuti. Apa caranya mengikuti? Ya itu belajar hadis, mengetahui bahwa hadis-hadis itu harus ada hadis. Nah, mengetahui tentang ilmu hadis, maka hadis itu ada dua. Yang pertama itu hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir itu hadis apa? Hadis yang apabila kalian itu menolak hadis mutawatir niku langsung napa jenenge berhubungan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila hadis mutawatir ini kalian tolak, maka kalian itu mempunyai kewajiban untuk bersahadat ulang. Sebab apabila yang ketiga hadis dhaif. Nah, hadis hasan itu hadis yang baik. Ketiga hadis dhaif. Dhaif itu lemah. Dan hadis lemah, hadis dhaif ini ada pembagian lagi. Ada hadis musalsal, ada hadis macam-macam hadisnya, sampai kepada hadis yang dilarang, yang haram, yaitu hadis maudhu. Maudhu niku napa? Palsu. Hadratul muhtaramin, maka qala qad waqa alaikum mir rabbikum rijsum wa ghadabun. Apa hubungan antara ilmu tentang nopo yang diajarkan oleh Nabi? Siapa waktu itu Nabi yang mengajarkan sebelum Nabi Hud? Sebelum Nabi Hud itu Nabi Nuh. Apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh itu tidak napa jenenge? Tidak ada yang mengajarkan, tidak lagi ada yang mencatat, tidak lagi ada yang mengajarkan kepada anak turune. Nah, sunai Nabi Nuh itu ya apa? Nah niku seakan-akan tidak penting untuk tidak disampaikan, sehingga nopo orang tua tidak mengajarkan kepada anak tidak mengajarkan kepada cucu, akhirnya nopo hilang agama niku hilang.
Lah lek agama ilang ketika napa jenenge? Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Katakanlah ja'al haq, datang, ketika datang kebenaran, wa zaqal batil, itu akan menyelanyapkan kebatilan. Dan kebenaran al-haq niku adalah cahaya. Padha dene lek menungso niku wau ketika masuk ke dalam ruangan, terus di kono ana lampu, kira-kira lek lampu iku diurupno jelek, adakah kira-kira kegelapan? Pun mboten enten kegelapan, tidak ada lagi kegelapan. Kenapa? Lampunya sudah nyala. Begitu juga agama itu. Agama itu apabila dinyalakan, maka tidak akan ada kegelapan. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana zauqan, dan kebatilan itu pasti lenyap ketika dimunculkan kebenaran. Tetapi apabila lampu tadi dimatikan, padahal di situ ada kehidupan seurip wonge, tetapi tidak menyalakan lampu, kira-kira ya napa? Gelap-gelapan, akhirnya geraya-geraya. Napa maksudnya geraya-geraya niki? Mlaku tetap jalan, tapi akhirnya meraba-raba. Napa maksudnya meraba-raba? Akhirnya meraba-raba, oh liwat kene bae. Nggih kadang ketatap, kadang kesandung, tapi dengan kebiasaan, dengan kegelapan, sehingga tidak napa jenenge, tidak napa lek ngene. Tidak meraba-raba. Dengan kegelapan ngono wis kadung kebiasaan iku napa lek ngarani. Kebiasaane wis ngono iku. Wis kulino. Wis ngono iku ya wis ngono iku. Kulino. Maka apa? Iki dalane kaya ngene, iki dalane kaya ngene, dalane kaya ngene. Itulah seperti itu yang terjadi ketika menungso berada dalam kegelapan. Maka dakwah itu diwajibkan oleh Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW supaya menjaga hadis niku wau. Menjaga hadis, menjaga untuk diceritakan. Hadis niku untuk diceritakan. Oh, biyen Kanjeng Nabi ku gini nak. Biyen Rasulullah itu seperti ini. Jangan berbuat itu. Kenapa? Karena ini adalah dalam rangka mewujudkan napa jenenge lampu supaya gak nabrak-nabrak. Apabila menungso, ketika manusia itu tidak mendengar apa yang seharusnya mereka contoh, maka mereka akan ngarang-ngarang dhewe. Napa? Ngarang-ngarang sendiri. Kenapa? Ya karena memang nggak tahu. Maka kewajiban bagi orang tua itu mengajarkan kepada anak. Apabila anak tadi ini tidak diajarkan oleh orang tua tentang apa yang harus mereka lakukan, maka orang tua ini akan mengajarkan nopo karepe wong tua iku dhewe, karepe dhewe kudu karepe pangerane, bukan kehendak agama. Ya, kehendak agama laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah ini merupakan contoh untuk hidupmu. Supaya apa? Supaya kamu gak kesasar, supaya kamu itu hidup dalam cahaya. Ketika kamu tidak mencontoh Rasulullah, kamu padha karo mlaku ana apa jenenge dalam kegelapan tadi ini. Nah, ketika kegelapan ini, ya anak yang kebiasaane wis melok bapak itu. Sehingga apa? Bapak ngarang dhewe. Ngarang ya apa?
Orang tua ngarang sendiri gini. Begitu juga terjadi ketika kaum itu, kaum Ad kepada kaum Ad. Dengan angan-angan, angan-angan ono apa? Dulu ketika bapak-bapak saya, orang tua, nenek moyang dulu, siapa itu? Kaumnya Nabi Nuh. Mereka tenggelam kenapa? Karena badannya kecil. Kecil-kecil orangnya. Ya sapu ombak langsung habis, hilang. Nah, kalau kami, maka bagaimana? Kita harus mewujudkan badan saya itu supaya besar. Akhirnya nggak jeneng iki, nggak jeneng iku, namanya slogan. Slogan ini apa? Sebagaimana saat ini terjadi slogan-slogan yang diciptakan oleh orang-orang kafir. Contohnya apa? Kalau dulu itu besar-besaran awak, sekarang apa? Sugi-sugian. Besar akeh-akehan duwe. Apa jenenge niku? Slogane napa? Time is money. Napa? Waktu adalah uang. Lah niku slogane orang kafir dimasukkan ke dalam hati-hati orang beriman. Sehingga ketika kita ini tidak mengetahui apa, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menjadikan time is money, tetapi time is zikir. Waktu adalah untuk berzikir. Waktu untuk mempersiapkan diri dalam akhirat. Kenapa? Karena waktu demi waktu manusia itu akan rugi apabila tidak melakukan 3 hal itu. Napa? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Kecuali orang beriman. Nah, orang beriman dalam keadaan rugi kecuali beramal. Orang beriman dan beramal dalam keadaan rugi kecuali yang tawasso, berwasiat. Wasiat niki napa? Lah wasiat ini adalah al-hadis niku. Harus diceritakan. Apabila sampean tidak menceritakan kehidupan Rasulullah, itu hadisnya Rasulullah, hadis sampean sendiri yang sampean ceritakan akan dimakan oleh anak keturunan sampean. Maka tanggung jawab daripada hadis orang tua ini yang menjadikan anak akhirnya nopo, bapakku ngene, orang tua saya dulu sudah seperti ini. Maka di sini diceritakan, qala qad waqa alaikum mir rabbikum rijsum wa ghadab. Maka berkatalah Nabi Hud, telah ditetapkan atas kalian dari Tuhan kalian itu siksa dan kemarahan. Atujadilunani, apakah engkau mendebatku fi asma'in sammaitumuha? Apakah engkau mendebatku atau menanyakan kepadaku tentang nama-nama sammaitumuha, nama-nama apa yang kamu berikan kepada nopo senenganmu sing kon gawe yang kamu membuat sendiri. Kamu membuat ini, membuat ini sing ngarang-ngarang niku wau sehingga dicontoh oleh anak-anak, sehingga anak-anak niku wau dadi napa? Wos ngene. Ketika dikatakan ini ada kebenaran datang, mereka silau, ulap. Lah wis ana gene kegelapan ngono dikai sinar, wis menolak. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, ketika orang mati ini orang tidur itu orang mati. Ketika orang tidur sampean kei cahaya ngamuk, marah. Nah, begitu juga kaum-kaum ini. Ini merupakan pelajaran bagi kita supaya tidak mencontoh kaum Nuh, sehingga ketika itu didatangkan utusan Allah, Rasulullah bernama Nabi Hud alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Hud memberikan
peringatan. Apa itu? Apakah engkau mendebatku tentang nama-nama yang kamu buat-buat sendiri? Antum wa abaukum. Nama-nama yang kamu buat dan nama-nama yang dibuat oleh bapak-bapakmu dulu, atau kamu yang pernah mencontoh itu. Padahal itu tidak ada pernah mana zalallahu biha min sultanin. Padahal itu belum pernah, tidak pernah diberikan atau diturunkan dengannya min sultanin. Sultan, kekuatan hujahnya. Tidak ada dari Allah itu, tidak ada. Dalam agama itu tidak ada seperti itu. Contohnya apa? Contohnya apa? Nah, macam-macam yang dangdung nggak ada itu, zaman dulu nggak ada. Ketika ada orang yang membuat contoh itu ngarang dewe. Sapa iku? Zamanku cilianku biyen ngene. Orang tua aku ngajari. Orang tua dari mana? Oh, itu orang tua yang bodoh melok-melok wong bodoh. Orang tua yang bodoh ikut-ikut kebodohan. Kebodohan dari mana? Iku menjadi napa? Akhirnya dari milah. Milah niku sifat seseorang. Sifat seseorang tadi itu ketika diturunkan tambahke menjadi sifatnya banyak orang, itu akhirnya menjadi budaya. Nah, ketika budaya tadi ini semakin menyebar, ketika ada kebenaran datang, mereka pada dalam keadaan napa wong turu ya otomatis gak gelem. Wong jenenge wong turu kok disenteri ngamuk, akan marah. Nah itu terjadi di dalam zaman sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, setelah Nabi Hud itu Nabi Soleh, itu selalu terjadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang nabi untuk membangunkan mereka. Sehingga membangun itu sampai entek meneh. Entek habis lagi. Apa budaya agama tadi sampai hilang. Setelah hilang, tuh Allah turunkan nabi lagi, yaitu Nabi Hud. Nabi Hud habis sampai budaya entek meneh, budaya agamanya hilang. Di puncaknya akhirnya menungso lalai lagi. Dengan puncak kelalaian mereka, Allah Subhanahu wa taala turunkan nabi lagi, yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh sampai entek sehingga menjadi orang itu hilang lagi. Akhirnya Allah turunkan Nabi Ibrahim. Itu seperti itu. Maka beruntung saat ini kita dinas atau dilantik oleh Allah menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk dikeluarkan kepada manusia, ukhrijat linnas, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Untuk menceritakan agama tadi ini kepada setiap orang ini menjadi tugas sebagaimana tugas kenabian sehingga agama ini terjaga sampai hari kiamat. Nah ini maka fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Tunggulah, sesungguhnya ini saya ma'akum bersamamu minal muntazirin, termasuk orang-orang yang menunggu. Apa yang ditunggu itu? Apa yang ditunggu? Ya janji-janjinya Allah. Ketika kamu tidak menceritakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan. Memberitahukannya apa? Dengan diturunkan rijsam minas sama. Rijsam minas sama ini apa? Siksa dari langit. Kalau enggak dari langit, dari bumi. Ketetapan itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsam wa ghadabun atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum
ma nazzalallahu biha min sultanin fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Ngoten mawon, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan. Bismillah.